Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kita lanjutkan kembali ya. Di pertemuan kita kelima kali ini kita akan membahas tentang keterampilan membuka dan menutup pelajaran di kelas. Seperti apa nanti pembahasannya? Mari kita lanjutkan kembali. Untuk kegiatan membuka pelajaran ya, biasanya tiap pengajar atau guru ya itu harus mempersiapkan mental dan perhatian peserta didik ya. Tujuannya untuk apa? Ya, agar mencapai kompetisi yang diharapkan. Ya, kompetensi yang diharapkan itu biasanya kita harus pintar-pintar membuat suatu strategi untuk menarik perhatian, ya, menemukan motivasi siswa dan rasa ingin tahu akan pelajaran yang akan kita bahas. Berikutnya, memberitahukan acuan atau rambu-rambu pembelajaran yang dilakukan. Jadi kita harus terlebih dahulu menjelaskan ya bahwasanya nanti pembelajarannya akan seperti apa. Anak-anak juga harus nanti seperti apa gitu. Biar kedepannya pembelajaran lebih efektif dan efisien, tidak terhambur waktunya ya. Oke, itu ya. Berikutnya kegiatan membuka pelajaran. Ya, saat pembelajaran atau saat KBM ya, biasanya seorang guru ini sudah menyiapkan materi beserta strategi pembelajaran dan didukung juga dengan media pembelajaran yang akan kita berikan pada peserta didik ya. Cara-cara yang dapat dilakukan yaitu yang pertama menarik perhatian siswa dengan cara memvariasikan gaya mengajar guru. Jadi tidak melulu gaya mengajar guru ini ya metode ceramah gitu ya. Sesekali misalnya ada game, ada kuis gitu ya. Berikutnya menggunakan media atau alat bantu pembelajaran ya. Alat bantu atau media pembelajaran ini sangat penting untuk mendukung ya ketersampaian pesan atau ketersampaian pembelajaran kepada siswa. Jadi siswa tidak melulu mendengarkan, tapi siswa juga bisa mengamati apa yang kita bawakan sebagai contoh untuk melengkapi pembelajaran yang kita sampaikan. Berikutnya menerapkan variasi pola interaksi ya. Kita sesekali interaksi dengan siswa itu tidak harus berpus pada kita. Boleh kita interaksi dengan siswa itu, misal ada siswa yang kelihatan tidak fokus atau tidak bisa menerima pelajaran, kita bisa melakukan secara empat mata ya, atau konsultasi pembelajaran di tengah KBM ini. Di samping anak-anak misal diminta untuk mengerjakan tugas, anak yang tidak bisa atau tidak terlihat kita kurang paham gitu ya, boleh dipanggil ke depan meja kita, meja guru ya, untuk ditanya perihal pelajaran yang telah disampaikan. Berikutnya menimbulkan motivasi dengan cara apa ya? Yang pertama kehangatan dan antusias. Yang tadi itu ya. Jadi tidak melulu kita itu memberikan fokusnya itu ke semuanya. Boleh sekali kita fokusnya itu ke satu dua anak yang dirasa kurang mengerti pembelajarannya. Berikutnya menimbulkan rasa ingin tahu ya. Kira-kira kita memberikan pelajaran itu ya bikin penasaran anak gitu ya. Jadi tidak harus semua kita sampaikan secara detail. Boleh satu dua sebagai pancingan saja gitu. Pasti anak juga kalau daya nalarnya tinggi itu pasti akan bertanya, bahkan mereka juga bisa memberikan jawaban sendiri atas pembelajaran yang akan kita sampaikan gitu ya. Selanjutnya melontarkan ide yang bertentangan. Nah, di sini maksudnya apa ya? Taruhlah misal Sungai Nil itu kan yang faktanya itu sungai terpanjang di benua Afrika ya. Ya, kita misalnya membuat kontradiktif. Sungai Nil itu anak-anak, sungainya pendek ya. Nah, dengan begitu mungkin anak-anak yang udah tahu pasti menyangkal, oh enggak Pak, Sungai Nil itu panjang Pak, meliputi beberapa negara. Nah, dengan itu kan nanti memancing siswa untuk berbicara, memancing siswa untuk melontarkan pendapatnya gitu ya. Berikutnya memperhatikan minat siswa. Nah, selain hal-hal yang seperti tadi ya, kita juga harus perhatikan siswa ini minat enggak nih
dengan pembelajaran kita. Jangan-jangan dia nggak suka sehingga dia kurang menerima, sehingga dia kurang fokus. Boleh, nggak apa-apa. Tidak semua pelajaran harus anak-anak itu suka gitu ya. Bisa jadi dia memang sangat susah untuk berhitung, jadi dia juga berhak untuk tidak melulu gitu ya, fokus terhadap pelajaran berhitungnya gitu. Karena kalau dipaksakan anak ini akan stres. Oke, itu ya penjelasan mengenai kegiatan membuka saat KBM. Untuk selanjutnya yaitu kegiatan menutup pelajaran di kelas. Setelah kita melakukan pembelajaran, penyampaian materi, diskusi, dan lain-lain, untuk sebelum menutup pelajaran ya, biasanya guru itu memberikan gambaran secara utuh mengenai kesimpulan materinya atau rangkuman materi yang telah dibahas ya, seperti apa itu. Tujuannya agar memberikan penguatan terhadap siswa ya, akan pelajaran yang telah disampaikan. Berikutnya memberikan saran atau tindak lanjut ya kepada siswa yang umumnya itu tidak dapat mengikuti pelajaran atau tidak dapat menerima pelajaran secara menyeluruh ya. Entah itu dia nggak mengerti, entah dia itu kurang fokus ya. Berupa misalnya memberikan tugas tambahan untuk membaca lagi di rumah ataukah semacam memberikan PR ya. Selanjutnya mereview lagi apa-apa aja yang telah dibahas, bisa dilontarkan ke siswa untuk mencoba menyimpulkan apa yang telah dipelajari atau gurunya secara langsung boleh. Terakhir, mengevaluasi ya, mendemonstrasikan atau mengaplikasikan yang sudah dipelajari. Bisa berupa mengerjakan soal, bisa memberikan quotes atau yang lainnya gitu ya. Tujuannya apa sih? Untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dan guru ya tentunya. Agar kedepannya ini kita bisa menyimpulkan pembelajarannya tersampaikan dengan baik atau tidak. Seperti itu. Kayak itu pembahasan yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dapat menjadikan manfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.